Sinyal bahaya bagi Amerika Serikat menggema. Sistem pertahanan udara baru Iran siap digunakan, bahkan cakupan perang diperingatkan akan meluas. Mengutip Tasnim pada 27 Juli, hal ini merupakan peringatan dari juru bicara Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Mohammad Akraminia. Lebih tepatnya disebut bahwa Angkatan Darat Iran resmi mengintegrasikan berbagai alutsista dan sistem pertahanan udara baru khususnya ke dalam organisasi tempurnya untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara. Akraminia menegaskan bahwa penambahan peralatan militer ini memberikan sinyal kewaspadaan tinggi bagi pihak lawan. Militer Iran memanfaatkan periode gencatan senjata selama 3 bulan secara optimal untuk membangun kembali sekaligus memperkokoh kekuatan tempurnya. Selain memperbarui sistem persenjataan yang telah diperbaiki, Iran secara masif menyiagakan alutsista anyar ke dalam struktur operasionalnya. Jenderal Akraminia menyebut jeda pertempuran tersebut sebagai kesempatan emas dalam menyusun perencanaan pertahanan udara yang jauh lebih tangguh. Penyiapan alutsista baru ini membuktikan bahwa angkatan bersenjata Iran telah bersiap penuh menghadapi seluruh potensi skenario terburuk. Di sisi lain, juru bicara tersebut juga menilai agresi militer Amerika Serikat telah gagal total dalam mencapai target-target utamanya. Ambisi Washington untuk membuka kembali Selat Hormuz secara paksa terbukti tidak berhasil di hadapan keteguhan militer Iran. Upaya Amerika Serikat untuk melumpuhkan kapasitas pertahanan serta mematahkan tekad tempur pasukan Iran juga berakhir dengan kegagalan. Angkatan bersenjata Iran memastikan akan memberikan balasan yang sangat mematikan terhadap setiap bentuk tindakan provokatif di masa depan. Akraminia memberikan peringatan keras bahwa keberlanjutan agresi Amerika Serikat beresiko memperluas cakupan geografis konflik ke wilayah yang lebih luas. Menghadapi potensi eskalasi tersebut, militer Iran telah merancang strategi tempur baru yang jauh lebih agresif dan komprehensif. Dengan kesiapan sistem pertahanan udara yang baru dan strategi anyar ini, Iran menegaskan kesiapannya untuk melayani. Tentara Iran mengumumkan bahwa hampir seluruh infrastruktur militer Amerika Serikat di Erbil, Irak telah hancur. Tak sebatas itu, posisi kemampuan operasional mereka juga diklaim telah dihilangkan. Mengutip Palestine Chronicle pada 27 Juli, pengumuman ini disampaikan langsung oleh Brigjen Mohammad Reza Akraminia selaku juru bicara Angkatan Darat Iran pada Sabtu 26 Juli 2026. Kerusakan besar tersebut secara efektif menetralisir keberadaan militer Amerika Serikat serta mengurangi kemampuan operasional kelompok musuh di kota itu. Teheran menegaskan bahwa kelompok-kelompok anti-Iran yang beroperasi dari wilayah Kurdistan Irak kini tidak lagi dapat melakukan aksi penyerangan. Selain kehancuran infrastruktur, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC juga merinci kerusakan pada sejumlah pesawat milik Amerika Serikat selama pertempuran. Untuk memperkuat pertahanannya, Iran mengklaim telah mengerahkan jenis drone baru yang jauh lebih canggih daripada Arash 2. Dalam keterangannya kepada televisi pemerintah Iran, Akraminia kembali mengonfirmasi kehancuran total aset militer Amerika Serikat di Erbil. Ia menekankan bahwa kelompok penentang Republik Islam telah sepenuhnya dicabut kemampuan operasionalnya di wilayah tersebut. Saat ini Amerika Serikat diketahui memegang kemampuan militer yang luas di kawasan Timur Tengah, Eropa Selatan hingga Mediterania. Akibat kekalahan dalam konflik baru-baru ini, pihak Washington kini berupaya keras mengganti peralatan dan aset mereka yang hilang. Pihak Iran menegaskan kesiapan penuh mereka untuk melanjutkan operasi militer apabila permusuhan kembali berlanjut. Angkatan bersenjata Iran berikrar akan terus berjuang sampai Amerika Serikat menyadari batas kemampuannya. Washington diharapkan sadar bahwa mereka tidak akan bisa memaksakan kehendak kepada Iran melalui jalan agresi militer. Orang pejabat Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran menegaskan kekalahan telak Amerika Serikat. Sekaligus, Washington diklaim gagal mencapai satu pun tujuannya di Iran meskipun disokong oleh sekutunya, Zionis. Mengutip Tasnim pada 27 Juli, hal ini diutarakan oleh Kepala Pusat Dokumen Pertahanan Suci IRGC, Jenderal Ramezan Sharif pada Minggu 26 Juli 2026 malam waktu setempat. Lebih tepatnya, dia
menyatakan bahwa pengerahan seluruh kekuatan militer, politik, ekonomi, dan budaya musuh tetap tidak mampu menundukkan kehendak bangsa Iran. Washington beserta koalisinya dinilai mengalami kegagalan strategis di setiap tahap pertempuran dalam upaya merealisasikan tujuan jahat mereka. Keberhasilan Iran meruntuhkan konspirasi kompleks ini merupakan hasil dari pengorbanan para syuhada, kepemimpinan bijaksana revolusi Islam, serta kesadaran rakyat. Blok terkoordinasi yang melibatkan Amerika, Uni Eropa, dan rezim Zionis gagal total mencapai target operasi mereka. Seluruh kemampuan spionase, intelijen modern, hingga propaganda masif yang dikerahkan koalisi musuh tidak sanggup meretakkan pertahanan Iran. Prediksi keliru pihak musuh mengenai runtuhnya sistem pemerintahan Iran pada hari-hari awal perang terbukti tidak berdasar di mata dunia. Konspirasi paling berbahaya Washington dan Zionis untuk memecah belah wilayah geografis barat dan timur Iran berhasil digagalkan sepenuhnya. Keteguhan perlawanan rakyat beserta bimbingan strategis pemimpin revolusi menjadi kunci utama musnahnya ambisi pemisahan wilayah tersebut. Pengakuan kekalahan dari Presiden Amerika Serikat menjadi bukti nyata ketidakmampuan musuh dalam mematahkan semangat perjuangan bangsa Iran. Keberhasilan menumbangkan agenda musuh ini tidak lepas dari jasa para komandan pemberani seperti mendiang Letnan Jenderal Muhammad Pakpor. Jenderal Syarif menekankan bahwa selama 4 dekade terakhir Republik Islam Iran tidak pernah mengalami kekosongan intelektual dalam pengambilan keputusan strategis. Iran terus berdiri kokoh berkat fondasi pemikiran revolusioner yang murni, teori ilmiah yang mendalam, serta pengalaman pertahanan dan keamanan yang sangat matang. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim ratusan tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan balasan bertajuk Operasi Nasr II. IRGC menyebut sedikitnya 200 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan yang menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Dikutip dari Tasnim, pada Sabtu 25 Juli, operasi ini menyasar sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di berbagai wilayah Teluk. Juru bicara IRGC, Brigadir Jenderal Hussein Mohebi mengklaim serangan ini juga menghancurkan berbagai aset udara milik Amerika Serikat. Menurut Mohebi, aset yang diklaim hancur meliputi 11 jet tempur dan helikopter, kemudian 17 drone pengintai dan operasional, 8 pesawat pengisian bahan bakar di udara, serta 4 helikopter militer berat. Iran juga mengklaim berhasil menghancurkan 1 jet tempur F-15 yang berada di dalam hanggar perlindungan khusus. Selain itu, 1 pesawat patroli maritim P-8 Poseidon dan 1 pesawat angkut militer C-17 Globomaster juga disebut hancur. Tak hanya aset udara, IRGC mengklaim telah melumpuhkan jaringan radar, pusat komando, hingga sistem pertahanan udara milik Amerika Serikat. Mohebi menyebut serangan ini menghancurkan 7 pusat komando dan kendali, serta 6 unit radar sistem pertahanan Patriot, kemudian 8 radar peringatan dini, 7 radar rudal pertahanan udara, dan 5 instalasi radar jarak jauh. IRGC juga mengklaim menghancurkan 5 sistem radar FPS dan FPS-117, 3 radar pengawasan udara dan maritim, serta 3 sistem komunikasi satelit. IRGC turut mengklaim menghantam infrastruktur logistik yang menopang operasi militer Amerika Serikat di kawasan. Menurutnya, serangan ini juga menghancurkan 6 hanggar drone MQ-9 Reaper dan 5 hanggar pesawat tempur. Selain itu, 4 hanggar perlindungan pesawat, 1 hanggar persiapan F-15, 1 hanggar drone berisi 8 pesawat nirawak, serta 1 hanggar penyimpanan pesawat P-8 Poseidon juga diklaim hancur. IRGC juga menyebut 6 area parkir dan landasan pesawat, 4 peluncur roket HIMARS, serta 4 sistem pertahanan udara Patriot ikut menjadi sasaran. Iran juga mengklaim menghancurkan 17 gudang persenjataan, persediaan suku cadang pesawat, dan perlengkapan angkatan laut. Sebanyak 12 tangki penyimpanan bahan bakar, 1 dermaga bahan bakar, serta 1 fasilitas pengisian bahan bakar kapal induk juga disebut telah hancur. Sementara itu, Center for Strategic and International Studies atau CSIS memperkirakan 190 hingga 290 rudal pencegat THAAD atau sekitar 80% dari total persediaan kemungkinan telah digunakan selama konflik. Lembaga ini juga memperkirakan Amerika Serikat telah menghabiskan lebih dari 60% stok rudal SM-3. Selain itu, hingga 1.430 rudal pencegat Patriot diperkirakan telah digunakan. Di sisi ofensif, pasukan Amerika Serikat disebut telah meluncurkan lebih dari 1.000 rudal Tomahawk dan sebuah kapal tanker minyak dilaporkan mengalami ledakan di Selat Hormuz setelah diduga menabrak ranjau laut. Media Iran menyebut kapal
kapal tersebut keluar dari jalur navigasi yang telah ditentukan Teheran. Insiden itu dilaporkan terjadi pada Minggu 26 Juli 2026. Hingga kini belum diketahui identitas kapal, jumlah korban maupun tingkat kerusakan akibat ledakan tersebut. Mengutip laporan media Iran Mer yang mengacu pada situs berita Diva Press, sumber yang mengetahui kejadian tersebut menyebut kapal tanker melaju di luar rute pelayaran yang ditetapkan Iran. Sumber itu mengatakan kapal kemudian menghantam ranjau laut di kawasan perairan strategis Selat Hormuz. Hingga berita ini dirilis, belum ada informasi lebih lanjut mengenai kondisi kapal setelah ledakan. Sebelumnya pada 26 Juni, Iran telah mengeluarkan peringatan bahwa kapal yang melintas di Selat Hormuz harus mengikuti jalur navigasi yang ditentukan oleh otoritas Teheran. Insiden ledakan tanker ini terjadi saat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Di satu sisi, Iran dan Oman sebelumnya menggelar pembicaraan mengenai keamanan navigasi serta pengelolaan lalu lintas maritim di Selat Hormuz. Pertemuan tersebut berlangsung di Teheran pada Jumat 24 Juli dan Sabtu 25 Juli dengan melibatkan pejabat tingkat Wakil Menteri Luar Negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baqi mengatakan pembahasan antara kedua negara berjalan produktif. Ia menyebut Iran dan Oman akan melanjutkan konsultasi teknis serta politik terkait pengelolaan jalur pelayaran strategis tersebut. Baqi juga menegaskan tidak ada perubahan terhadap aktivitas lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz hingga saat ini. Iran mengklaim berhasil menghancurkan sejumlah alutsista Amerika Serikat dalam operasi militer selama 15 hari di Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyebut serangan tersebut menimbulkan kerugian besar bagi militer Amerika Serikat. Juru bicara IRGC, Brigadir Jenderal Hossein Mohebi mengatakan operasi itu menyasar pangkalan-pangkalan Amerika Serikat yang digunakan untuk menyerang Iran. Operasi tersebut diklaim menjadi bagian dari serangan balasan Iran dalam Operasi Nazar II. IRGC mengklaim berhasil menghancurkan atau merusak 11 jet tempur dan helikopter militer Amerika Serikat. Selain itu, sebanyak 17 drone pengintai, 8 pesawat tanker, dan 4 helikopter berat juga disebut ikut menjadi sasaran. Iran juga mengklaim 1 jet tempur F-15, 1 pesawat patroli P-8 Poseidon, serta 1 pesawat angkut C-17 Globemaster berhasil dihancurkan. Sementara 8 pesawat lainnya disebut masih utuh meski berada di lokasi serangan. Tak hanya aset udara, IRGC mengklaim berhasil melumpuhkan 7 pusat komando dan kendali militer Amerika Serikat. 6 radar Patriot, 8 radar peringatan dini, serta sejumlah sistem komunikasi satelit juga disebut ikut dihancurkan. Menurut IRGC, serangan turut menghantam hanggar drone MQ-9 Reaper, hanggar pesawat tempur hingga peluncur roket HIMARS. Gudang senjata, bunker rudal bawah tanah, tangki bahan bakar, dan fasilitas logistik militer juga diklaim mengalami kerusakan. Mohebi juga mengklaim lebih dari 200 personel militer Amerika Serikat tewas selama Operasi Nazar II berlangsung. Ia menilai jumlah korban yang diumumkan Washington jauh lebih rendah dibanding kondisi sebenarnya. IRGC bahkan menantang pemerintah Amerika Serikat membuka akses bagi jurnalis internasional untuk memeriksa pangkalan yang menjadi sasaran serangan. Hingga kini klaim mengenai kerusakan alutsista dan jumlah korban tersebut belum mendapat konfirmasi resmi dari pemerintah Amerika Serikat. Amerika Serikat menghentikan serangan udara ke Iran selama 2 malam terakhir. Tak lama kemudian, Iran juga mengumumkan penghentian operasi serangan balasannya. Juru bicara militer Iran Mohammad Akraminia mengatakan langkah tersebut sesuai strategi militer Teheran yang bersifat responsif. Menurutnya, jika serangan Amerika Serikat berhenti, maka operasi balasan Iran juga ikut dihentikan. Laporan CBS menyebut Washington menghentikan sementara serangan udara untuk menjaga jalur diplomatik dengan Oman. Sementara Axios melaporkan Presiden Donald Trump memerintahkan jeda operasi setelah 13 hari serangan berlangsung. Meski menghentikan serangan, militer Amerika Serikat disebut tetap menyiapkan rencana darurat apabila konflik kembali memanas. Sejumlah pejabat Gedung Putih dan Pentagon juga dilaporkan membahas risiko meluasnya perang di Timur Tengah. Di tengah jeda operasi militer, Iran dan Oman melanjutkan pembicaraan mengenai keamanan Selat Hormuz. Kedua negara membahas langkah menjaga keselamatan pelayaran di jalur distribusi energi paling penting di dunia. Akraminia kemudian menilai penghentian serangan udara Amerika Serikat bukan sekadar memberi ruang bagi diplomasi. Ia mengklaim langkah tersebut menunjukkan Washington mulai kehabisan strategi untuk menekan Iran. Menurut Akraminia, serangan udara Amerika gagal menguasai Selat Hormuz maupun melemahkan pertahanan Teheran. Ia juga mengatakan konflik ini mulai meluas hingga kawasan Selat Bab al-Mandab.
Di wilayah tersebut, ketegangan meningkat setelah Houthi memblokade pelayaran yang terkait dengan Arab Saudi. Hingga kini pemerintah Amerika Serikat belum memberikan tanggapan resmi atas klaim Iran yang menyebut Washington mulai kehabisan strategi dalam konflik tersebut. Tegangan di Timur Tengah kembali memanas. Iran menuding Israel berada di balik serangan Ukraina terhadap kapal Teheran di Laut Kaspia. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bersumpah serangan tersebut tidak akan dibiarkan begitu saja. Ia menegaskan Iran akan memberikan balasan. Araghchi mengklaim Ukraina menyerang kapal Iran atas perintah Israel. Namun ia tidak menyertakan bukti untuk mendukung tuduhan tersebut. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku pasukannya menyerang kapal yang membawa kargo militer terkait Iran. Menurut Kiev, kapal itu diduga mengirim perlengkapan militer menuju Rusia. Media Israel kemudian melaporkan kapal tersebut diduga mengangkut senjata Iran. Senjata itu disebut akan digunakan Rusia dalam perang melawan Ukraina. Pemerintah Iran menyebut serangan itu membuat kapal meledak. Seorang pelaut dilaporkan tewas dan beberapa awak lainnya mengalami luka-luka. Teheran langsung memanggil kuasa usaha Ukraina. Langkah itu dilakukan untuk menyampaikan nota protes resmi. Araghchi menilai serangan tersebut melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia juga menuding Israel berupaya menyeret Eropa ke dalam konflik. Dalam percakapan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Kepala Diplomasi Uni Eropa Kaja Kallas, Araghchi kembali menegaskan sikap Iran. Menurutnya, pelaku serangan harus dimintai pertanggungjawaban. Rusia menyampaikan belasungkawa atas korban yang jatuh. Moskow juga mengapresiasi bantuan yang diberikan kepada awak kapal di wilayah Astrakhan. Araghchi mengatakan Iran terus mengupayakan jalur diplomasi, namun ia menegaskan ancaman terhadap kepentingan Iran tidak akan dibiarkan. Di sisi lain, Iran menyatakan bersedia menghentikan operasi militernya. Syaratnya, Amerika Serikat juga menghentikan serangan terhadap Iran. Pernyataan itu muncul ketika Washington menghentikan operasi udara selama 2 malam berturut-turut. Situasi tersebut memunculkan harapan adanya ruang bagi diplomasi. Meski begitu, ketegangan di kawasan masih tinggi. Hubungan Iran, Israel, Ukraina, dan Amerika Serikat tetap berada dalam sorotan. Araghchi kembali menegaskan Iran akan terus membela kepentingan negaranya. Ia menyebut setiap tindakan yang merugikan Iran akan mendapat respon. Hingga kini Israel belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan tersebut. Sementara Ukraina tetap menyatakan serangannya menyasar kapal yang diduga membawa kargo militer terkait Iran. Ketegangan antara Iran dan Ukraina kembali meningkat setelah sebuah kapal dagang Iran diserang di Laut Kaspia. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan serangan tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Menurut Araghchi, serangan itu menewaskan seorang pelaut dan melukai beberapa awak kapal lainnya. Ia menyebut insiden tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Araghchi juga menuduh serangan itu dilakukan Ukraina atas perintah Israel untuk memperluas konflik di kawasan. Namun hingga kini Iran belum menyampaikan bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku pasukannya menyerang kapal yang diduga mengangkut kargo militer terkait Iran. Kiev menyebut operasi itu merupakan bagian dari serangan jarak jauh terhadap target yang mendukung Rusia. Menanggapi insiden tersebut, pemerintah Iran langsung memanggil kuasa usaha Ukraina di Teheran. Iran juga melayangkan nota protes resmi atas serangan terhadap kapal dagang tersebut. Teheran menegaskan pihaknya memiliki hak untuk membela keamanan dan kepentingan nasional sesuai hukum internasional. Iran bahkan memperingatkan Ukraina dan negara-negara yang mendukungnya harus bertanggung jawab atas dampak serangan tersebut. Pernyataan itu memicu spekulasi bahwa Iran tengah menyiapkan berbagai opsi balasan terhadap Ukraina. Sejumlah laporan juga menyebut IRGC telah menyiapkan sejumlah skenario militer meski belum diumumkan secara resmi. Kiev juga disebut berada dalam jangkauan rudal balistik Sejil 2 maupun Khorramshahr milik Iran. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Iran mengenai rencana peluncuran rudal tersebut. Di sisi lain, Ukraina kembali menuduh Iran memasok drone tempur kepada Rusia untuk digunakan dalam perang. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Iran mengenai bentuk balasan yang akan diambil.
Sementara Ukraina tetap menyatakan serangannya menyasar kapal yang diduga membawa kargo militer terkait Iran. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengklaim telah menghancurkan 11 pesawat militer milik Amerika Serikat. Klaim besar ini merupakan hasil dari 2 pekan operasi balasan militer Iran di kawasan Timur Tengah. Juru bicara IRGC, Brigadir Jenderal Mohsen Mohebi menyebutkan, operasi skala besar ini berlangsung sejak 8 hingga 22 Juli 2026. Deretan pesawat militer Washington yang dihancurkan mencakup 1 jet tempur F-15 dan 1 pesawat patroli maritim P-8 Poseidon. Pihak militer Teheran juga mengklaim melumpuhkan 1 pesawat angkut C-17 Globemaster serta 8 pesawat pengisi bahan bakar udara. Tak hanya armada pesawat, IRGC mengklaim berhasil menembak jatuh 17 unit drone tempur dan pengintai milik Amerika Serikat. 8 di antara drone yang jatuh itu diklaim merupakan armada pesawat nirawak generasi terbaru. Gempuran masif Iran juga menyasar 6 sistem pertahanan udara Patriot serta puluhan stasiun radar canggih milik militer Washington. Pihak Teheran turut mengincar instalasi vital dengan merusak 7 pusat komando dan 3 sistem komunikasi satelit musuh. Dalam aspek logistik, serangan balasan IRGC berhasil meremukkan belasan depot bahan bakar dan belasan gudang amunisi senjata, beberapa peluncur roket HIMARS, dan area parkir jet tempur Amerika Serikat tak luput dari sasaran tembak rudal Iran. Pernyataan pamer kekuatan ini dilayangkan IRGC seusai militer AS menghentikan sementara gempuran udaranya. Aksi saling gempur kedua negara pun membuat eskalasi militer di wilayah Timur Tengah semakin memanas dan tak terkendali. Lebih dari 200 tentara Amerika Serikat tewas dan aset militer hingga radar utama disebut hancur total. Mengutip Palestine Chronicle pada 27 Juli, hal ini diumumkan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC dalam rilisan penilaian komprehensif pada Sabtu 26 Juli 2026. Lebih tepatnya isinya mengenai kerusakan parah yang dialami pasukan militer Amerika Serikat selama 15 hari serangan balasan dalam operasi Nasr 2. Juru bicara IRGC Brigadir Jenderal Hussein Mohebi menyatakan bahwa operasi ini menargetkan berbagai pangkalan militer Amerika di seluruh wilayah Teluk. Serangan balasan Iran tersebut berhasil menghancurkan dan merusak puluhan aset udara Amerika Serikat, termasuk jet tempur F-15, pesawat patroli maritim P-8 Poseidon, drone pengintai, hingga pesawat angkut C-17 Globemaster. Selain armada udara, serangan rudal Iran juga merusak 8 pesawat tanker pengisian bahan bakar serta 4 helikopter militer berat milik Amerika Serikat. Operasi Nasr 2 turut melumpuhkan infrastruktur pengawasan dan pertahanan udara Amerika Serikat dengan menghancurkan 7 pusat komando dan kendali, pusat pengolahan kecerdasan buatan, node data Amazon, dan fasilitas kapal permukaan tanpa awak. Juru bicara IRGC menolak tegas laporan resmi korban jiwa dari pihak Amerika Serikat dan menyebut data dari Washington sebagai kebohongan publik. Pihak IRGC mengklaim lebih dari 200 personel militer Amerika tewas dalam operasi tersebut, sementara jumlah korban luka-luka diperkirakan jauh lebih tinggi. Pemerintah Iran mendesak pihak Amerika Serikat untuk mengizinkan jurnalis mengakses pangkalan yang terdampak agar kerusakan dan jumlah korban dapat diverifikasi secara independen. Teheran menegaskan bahwa seluruh rangkaian serangan ini merupakan tindakan pembalasan yang seatas pangkalan-pangkalan Amerika Serikat yang digunakan untuk menyerang wilayah Iran.